Aku terbangun tiba-tiba karena suara asing yang terdengar di kamar. Suasana sunyi, tapi celah pintu memancarkan bayangan samar. Kaget, aku langsung bangkit dari tempat tidur dan dengan suara gemetar bertanya, "Kamu kapan masuk? Ini kenapa?" Bayangan itu ternyata anakku, Dimas. Dia tersenyum canggung. Maaf ya. Aku cuma penasaran dan pengen coba." Aku bingung. "Coba apa maksudmu? Apa sih yang kamu omongin?" Dimas menunduk. "Jujur, aku penasaran suara mama dan ayah tiap malam. Suatu hari aku tanpa sengaja lihat lubang kunci pintu, dan mulai dari situ rasa penasaranku makin besar. Aku cuma pengen coba rasain." Aku terbelalak tak percaya. "Kenapa harus sama mama? Aku malah yang lihat ini." Dimas mengangkat bahu. "Jujur, aku rasa aku bisa lebih baik dari ayah. Rasanya beda kalau langsung coba." Aku merinding. Dari mana percaya dirinya segitu? Langsung ke kamar mama sekarang. Dimas seperti orang sedang mimpi. Kembali ke kamar. Sementara aku duduk termenung lama. Sepanjang malam aku tak bisa tidur, memikirkan hubungan kami dan batasan-batasan tersembunyi. Angin laut Surabaya malam itu menyentuh jendela, dingin seperti hatiku. Pagi datang, sinar mentari masuk lewat jendela tua di rumah kami di kawasan Kenjeran. Suamiku Joko sedang bersiap pergi kerja. Aku yang masih bingung duduk di sofa. Dimas diam-diam menatap layar ponsel di ruang tamu. Begitu Joko masuk kamar, Dimas buru-buru ke kamarnya. Ada suasana aneh di rumah. Aku melihatnya saat menuju kamar mandi. Dimas mencoba masuk diam-diam ke kamar lagi. "Dimas, ada apa? Kenapa?" Aku tanya. Tapi dia gugup dan menjawab singkat. "Gak apa-apa, Ma." Matanya menyembunyikan sesuatu. Aku memutuskan, ini gak bisa dibiarkan. Aku mulai mengawasi Dimas. Dan akhirnya tahu dia setiap malam diam-diam mendengarkan suara dari kamar kami berdua. Rasa ingin tahunya sudah melewati batas, menyusup ke privasi keluarga. Malam itu aku di dapur, mengenakan sweater beige lembut dan jeans, sepatu loafer coklat dengan hak kecil, dan gelang perak sederhana di pergelangan tangan. Dimas duduk di sofa ruang tamu. Aku menghela nafas. "Dimas, ini harus berhenti. Kamu gak bisa terus hidup dalam dunia sendiri." Dia tak mengangkat kepala. "Ma, aku cuma cari sesuatu. Cerita keluarga kita yang sebenarnya, yang ayah pun gak tahu." Aku tertekan tapi berusaha mengerti. Joko pulang larut malam. Aku masih kelihatan lelah. "Sujin, kalau terus capek begini, mending periksa ke dokter," katanya prihatin. Aku mengangguk. Malam itu aku duduk di sofa, memikirkan rahasia kami yang makin dalam. Ponselku bergetar, nomor asing muncul. Pesan. "Semua baru mulai. Siapkan dirimu jika ingin tahu kebenaran." Aku menggenggam ponsel erat. Jantung berdetak kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Sampai sejauh mana semuanya akan berlanjut? Angin Surabaya mengetuk jendela lagi. Dingin menusuk. Malam itu aku duduk mengenakan dress harut tebal berwarna krem yang membalut tubuh, panjangnya sampai lutut, memperlihatkan sedikit kaki yang jenjang. Sepatu hak tinggi hitam agak membuatku tidak nyaman, tapi entah kenapa hari ini aku merasa lebih kuat. Gelang mutiara yang berkilauan menghiasi pergelangan, kalung perak sederhana melingkar di leher. Pemandangan kota Surabaya bersinar di kejauhan, tapi hatiku gelap. Pesan misterius itu terus terngiang. Siapa pengirimnya? Apakah ada hubungannya dengan Dimas? Atau seseorang yang mengawasi kami diam-diam? Aku merapatkan lutut, berbisik pelan. "Dimas, Mama cuma berharap kamu aman." Tapi kata-kata itu tak mengusir kekhawatiran. Ingatan tentang Dimas malam itu muncul jelas. Jaket hoodie hitam, jeans lusuh,
sepatu putih yang terikat asal-asalan. Matanya dingin, jauh, menusuk dadaku. Aku menghela napas dalam, menggenggam ponsel erat. Mama baik-baik saja, cuma sedikit bingung. Suara Dimas terngiang. Aku tak pernah tahu arti sebenarnya. Keesokan harinya, aku memilih pergi ke pusat konsultasi psikologi terkenal di kawasan Darmo, Surabaya, bukan ke klinik biasa di dekat rumah. Mengenakan blus navy dan celana hitam ramping, sepatu hak rendah, rambut panjang terurai alami, makeup minimalis. Lobi pusat itu rapi dan modern, tapi hatiku berat. Konselor, Mbak Rina, wanita awal 30-an dengan rambut rapi, riasan halus, blus beige dan rok hijau tua, sepatu hitam sederhana, memberikan kesan tenang. Sujin, apa yang membuatmu datang hari ini? Tanyanya lembut. Aku berpikir sejenak. Anakku pergi dari rumah, dan ada hal aneh yang terus terjadi. Aku sangat lelah. Mbak Rina mengangguk, mencatat. Apa ada perubahan dalam hubungan kalian? Aku menjelaskan. Dimas sejak kecil memang berbeda, tapi akhir-akhir ini makin aneh. Dia masuk rumah diam-diam, minum obat yang aku nggak tahu. Setelah diam sejenak, Mbak Rina berkata, rahasia dan kecemasan seperti ini bisa membuat siapapun lelah. Kamu juga butuh istirahat. Aku tersenyum lelah. Iya, aku susah tidur. Sambil menunggu Dimas pulang, pesan itu terus terngiang. Mbak Rina terkejut. Pesan apa? Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan. Seseorang sengaja membuatmu takut. Ini bukan kebetulan. Aku berbisik dalam hati. Siapa yang ingin menghancurkan keluarga kami? Apakah Dimas terlibat masalah besar? Setelah konsultasi, aku berjalan menyusuri pantai Kenjeran yang berangin dingin. Teringat membangun istana pasir bersama Dimas kecil. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Halo? Suara asing gemetar. Sujin, kebenaran yang harus kau tahu jauh lebih dalam. Dimas bukan hanya penasaran. Dia sudah terperangkap dalam kegelapan. Bersiaplah. Panggilan terputus. Aku bingung. Apa maksudnya? Di pasir, aku melihat dua jejak kaki. Satu jelas, satu kecil samar. Aku tersenyum pelan. Kayak main petak umpet sama Dimas. Tapi di balik itu, ketakutan mengendap. Lampu rumah berkedip. Suara bisikan pelan. Sudah siap, Sujin? Cerita sebenarnya baru mulai. Aku berdiri dari sofa dengan hati-hati, mengenakan blus sutra krem yang pas di badan dan celana hitam rapi, sepatu loafer beige berkilau lembut, kalung emas simpel di leher, jam tangan berlian kecil di pergelangan. Penampilanku tenang, tapi hatiku seperti kapal di tengah badai. Dari pintu terdengar suara samar. Aku bertanya gemetar. Siapa itu? Tak ada jawaban, hanya tangan samar membuka pintu. Dimas berdiri di depan, wajahnya pucat, matanya tenggelam dalam kegelapan. Hoodie hitam dan topi setengah menutupi wajahnya, tapi aku tahu tatapannya. Masuklah, Dimas. Aku berkata pelan. Dia masuk, menutup pintu, membawa tas lusuh. Aku bertanya hati-hati. Itu apa? Kamu kemana? Dia diam sejenak. Ma, aku terlibat masalah besar. Ada dunia yang aku tak tahu, dan aku terperangkap. Aku menatapnya takut. Maksudmu apa? Tasnya kugapai. Ada kotak hitam dengan ukiran perak rumit. Ini yang kubawa. Kalau kita punya ini, keluarga kita dalam bahaya. Aku merasakan dingin merayap. Kenapa kamu dapat ini? Suaranya berat. Apa yang kulihat dan rasakan bukan hanya penasaran. Ini baru awal. Ma, kita harus lari.
Otakku bingung. Lampu padam tiba-tiba. Dalam gelap, Dimas menyalakan senter. Ini pintu kebenaran yang kutunggu. Kalau kita buka, dunia yang tak kita tahu akan terbuka. Terdengar langkah berat di luar rumah. Ada orang, bisik Dimas. Aku mendekati jendela, melihat bayangan samar bergerak. Musuh kita lebih besar dari yang kubayangkan. Ini bukan masalah keluarga lagi, kata Dimas tegas. Hatiku campur aduk takut, sedih, tapi juga harapan. Aku memeluknya erat, berjanji dalam hati, selama kita bersama, kita bisa melewati gelap apapun. Tiba-tiba suara dari luar. Ini baru permulaan, Sujin. Nasib keluargamu ada di tanganmu. Angin menderu. Pintu tertutup pelan. Aku menatap kotak itu. Ukiran perak berkilau misterius. Ini bukan masalah biasa. Ini awal misteri besar. Jantungku berdetak cepat. Pikiranku kacau. Dimas, mulai sekarang jangan sembunyikan apapun. Kita cari kebenaran bersama. Dia mengangguk. Ma, aku setuju. Tapi ini jalan sulit. Rahasia di kotak ini bukan main-main. Aku menarik napas dalam. Mulai dari mana? Dia diam, lalu berbisik. Ada kafe kecil di Surabaya. Di situ awal semuanya. Orang yang kasih kotak itu ada di sana. Aku mengangguk. Surabaya dekat. Besok pagi kita berangkat. Malam itu aku berbaring. Pikiran kacau. Dimas duduk di sofa, memegang kotak, terdiam. Aku mengintipnya. Melihat anakku sudah jauh lebih dewasa dari dulu. Esok pagi, kami berdiri di depan Moonlight Cafe, gang kecil di Surabaya dekat pantai. Aku memakai blus lavender lembut dan rok putih, sepatu flat beige nyaman. Rambutku bergelombang alami, gelang perak di pergelangan berkilau. Aroma laut dan angin pagi mengibaskan bajuku. Membuka pintu, aroma kopi dan lampu temaram menyambut. Foto hitam putih, Surabaya, lama tergantung di dinding. Pot-pot kecil tertata rapi di jendela. Suasana hangat, seperti waktu berjalan lambat. Selamat datang, Bu Sujin. Dan Dimas, kan? Suara lembut terdengar. Aku menoleh, terkejut. Pemilik kafe, Mas Andi, pria 40-an dengan rambut coklat gelap disisir ke belakang, jaket kulit hitam dan jeans. Gaya keren, tapi serius. Aku sudah tunggu kalian, katanya tersenyum. Aku bertanya hati-hati. Anda tahu kami? Dia tersenyum. Semuanya saling terhubung. Cerita kalian sudah lama dimulai. Dimas bertanya lembut. Anda tahu tentang kotak ini? Mas Andi mengangguk, menatap kotak itu. Ya, isinya rahasia keluarga kalian yang belum terungkap. Tapi saat rahasia itu terbuka, dunia kalian akan berubah. Aku gugup. Kami harus tahu kebenarannya. Dimas dalam bahaya. Mas Andi menghela napas. Betul. Tapi hati-hati, ini bukan sekedar rasa ingin tahu biasa. Kegelapan yang akan kalian hadapi, lebih dari yang bisa dibayangkan. Dimas membuka kotak perlahan. Ada gulungan kertas tua dan kunci logam kecil. Gulungan dibuka. Tulisan kuno berhuruf Hanzi tertera. Aku paham tulisan Hanzi, tapi ini sulit. Mas Andi menjelaskan. Ini mantra dan kode kuno. Hanya dengan memecahkannya, kalian bisa membuka pintu tersembunyi. Aku bertekad, ini pertarungan hidup keluarga kami. Saat itu pintu kafe terbuka berat. Seorang wanita masuk. Rambut hitam panjangnya berkibar. Gaun merah dengan kalung perak berkilau. Langkahnya penuh percaya diri. Tatapan dingin seperti es. Aku spontan merunduk. Dia wanita yang malam itu suaranya kudengar di dekat rumah.
Wanita itu tersenyum dingin. Akhirnya kita bertemu. Bu Sujin, Dimas. Kalau mau tahu kebenaran, ikut aku. Tapi ingat, ini jalan berbahaya. Antara hidup dan mati. Dimas menatapku pelan. Ma, ini baru mulai ya. Aku mengangguk kuat, siap mengikuti dia. Jantungku berdebar, siap menghadapi risiko demi keluarga. Tiba-tiba, dari kegelapan kafe, tawa pelan terdengar, penuh rahasia dan mengerikan. Semua baru dimulai. Kami keluar lewat pintu belakang. Angin laut Surabaya dingin menyapu wajah. Aku mengenakan mantel krem lembut, sepatu bot hitam ringan, rambut panjang terurai tertiup angin. Tangan Dimas ku genggam erat. Wanita bergaun merah memberi peringatan dengan suara dingin. Di sini ada pintu tak terlihat terbuka. Penjaganya ada, dan mereka punya hubungan dengan keluargamu. Aku terkejut. Pintu tak terlihat? Dia tertawa sinis. Jalur antara dunia ini dan dunia lain, dan kalian terkait erat. Dimas bertanya, kenapa keluarga kami terlibat? Aku cuma ingin hidup biasa. Wanita itu diam sejenak. Ayahmu dahulu terlibat organisasi rahasia penjaga pintu itu, dan nasib itu sekarang melekat padamu. Aku tak percaya. Kalau itu benar, kenapa kami tidak diberitahu? Dia menjawab rendah. Karena kebenaran itu berbahaya, tapi sekarang tak bisa disembunyikan. Kami melewati gang sempit menuju rumah adat tua dengan atap genteng usang dan tiang kayu. Bayangan bulan menari-nari. Di depan pintu berdiri pria paruh baya baju hitam. Wanita itu memperkenalkan. Ini anggota organisasi rahasia. Pria itu menatap kami. Dimas, kotak itu bukan mainan. Itu tanda kau terpilih dan kunci jalanmu. Dimas bertanya gemetar. Terpilih, bagaimana maksudnya? Pria itu mengeluarkan kotak kecil, memberikannya pada Dimas. Di dalamnya ada ujian yang harus kau lalui untuk melindungi keluarga. Aku cemas. Lalu, kami harus apa sekarang? Pria itu serius. Ujian pertama besok malam di pabrik tua Surabaya. Di sana kau akan diuji. Dimas menghela napas. Aku tak tahu siap atau tidak, tapi aku tak mau menyerah. Aku memeluknya. Kita bersama. Aku akan melindungimu. Tiba-tiba angin menderu, pintu rumah tertutup keras. Tawa dingin bergema, membuat bulu kuduk meremang. Bersiaplah, Dimas Sujin. Kegelapan menunggu. Kami saling berpandangan, bertekad. Tapi gelang perak di tanganku berkilau aneh, bergetar halus. Ada tulisan kecil tersembunyi. Rahasia tersembunyi dekat. Aku bergumam bingung. Apa maksudnya? Apakah ada rahasia lain? Ombak laut berdebur pelan. Misteri baru mulai terungkap dalam gelap. Pagi itu, aku duduk di lobi sebuah guest house kecil dekat pantai Kenjeran. Aku mengenakan sweater ivory lembut yang membalut tubuhku dengan hangat, dipadukan dengan legging hitam yang membentuk lekuk kaki. Sepatuku adalah sneakers abu-abu yang nyaman, rambutku diikat longgar, dan senyum tipis tersungging di bibir meskipun hatiku masih berat. Di sampingku, Dimas duduk diam. Gelang perak itu masih berkilau lembut di tangannya. Ma, suara Dimas pelan. Aku sudah cari tahu arti tulisan di gelang ini. Aku ke toko buku tua kemarin, membaca beberapa naskah kuno. Ternyata tulisan itu berarti kunci tersembunyi. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang semakin membuncah. Kalau begitu, kita harus cari kuncinya ya. Misteri ini makin dalam, kayak drama sinetron yang gak ada habisnya.
Dimas tersenyum tipis. Iya, Ma. Tapi kayaknya kita nggak bisa jalan sendiri. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu aku mengangkat. Halo? Suara berat dan bergetar terdengar. Sujin, Dimas. Malam ini jam 11 kita bertemu di bawah jembatan Suramadu. Kebenaran menunggu di sana. Aku menatap Dimas. Dadaku berdebar. Jembatan Suramadu? Tempat itu kan gelap dan angker, Ma. Jangan-jangan nanti ada pocong, hantu gentayangan, atau malah Dimas disamber pocong malah aku yang ditinggal sendirian. Dimas tertawa kecil. Kalau ada pocong, aku yang hadapi duluan, Ma. Kamu jangan lupa bawa payung, siapa tahu hujan. Aku menghela napas. Baiklah, kita harus siap. Malam pun tiba. Angin laut Suramadu berhembus dingin, membuat mantel krem yang kupakai berkibar. Sepatuku yang ringan terasa nyaman di kaki, tapi ketegangan tak bisa kusembunyikan. Rambutku yang terurai tertiup angin, melingkupi bahuku seperti pelukan yang menenangkan. Dimas berdiri di sampingku. Hoodie hitamnya menutupi sebagian wajahnya. Matanya tajam menatap kegelapan. Kita harus hati-hati, Ma. Ini bukan cuma soal kita lagi. Kami melangkah perlahan ke bawah jembatan. Bayangan gelap mengepung sekeliling. Suara ombak berdesir dan gemuruh kendaraan di atas jembatan menambah atmosfer mencekam. Tiba-tiba, dari bayang-bayang muncul seorang pria berjaket hitam dan celana jeans gelap. Helmnya terlepas, rambut coklat gelapnya berantakan oleh angin. Aku Park Jin-ho, katanya dengan suara berat. Aku tahu tentang masalah yang kalian hadapi dan kotak itu. Itu baru permulaan. Dimas melangkah maju. Apa yang harus kami lakukan? Jin-ho menatap kami serius. Ujian pertama akan terjadi besok malam di pabrik tua dekat pelabuhan Tanjung Perak. Tempat itu penuh kenangan kelam dan rahasia yang tersembunyi. Aku menggenggam tangan Dimas erat. Kita akan hadapi bersama. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian. Jin-ho mengangguk. Ini bukan pertarungan yang bisa aku tangani sendiri. Aku akan membantu. Tapi kalian harus waspada. Kegelapan sudah dekat. Saat itu angin bertiup kencang. Suara ombak semakin keras, membuat bulu kudukku berdiri. Aku tahu, pertempuran ini akan berat. Dan keluarga kami sudah terjebak dalam pusaran misteri yang lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Dimas menatapku. Ma, ini baru permulaan. Aku mengangguk. Iya, bersama kita bisa lawan kegelapan. Tiba-tiba gelang perak di pergelangan tanganku berkilau lembut, seperti memberi semangat dan perlindungan. Cahaya itu hangat, tapi penuh kekuatan misterius. Dari kegelapan, terdengar tawa pelan yang membuat darahku dingin. Suara itu seolah menyambut kami ke dunia rahasia yang belum pernah kami masuki. Siapkah kalian? Suara itu bergema. Kisah sejati baru mulai sekarang. Aku dan Dimas saling bertatapan. Langkah kami semakin mantap menembus gelap, menuju ujian yang menanti di pabrik tua Surabaya. Malam itu, aku berdiri di depan pabrik tua yang terletak di pinggir pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bangunan itu lapuk, catnya mengelupas, dan aroma karat memenuhi udara. Angin laut dingin menusuk kulit, membuat jaket kulit hitam yang kupakai terasa tak cukup hangat. Sepatu boots hitamku kokoh menapak di tanah berkerikil, sementara rambut panjangku yang tergerai tertiup angin, menambah kesan misterius. Di pergelangan tanganku, gelang perak itu kembali berkilauan samar, seolah mengingatkan aku akan bahaya yang menanti. Dimas berdiri di sampingku, mengenakan hoodie hitam lusuh dan celana jeans gelap. Wajahnya setengah tertutup bayangan, tapi matanya tetap tajam dan waspada. Tangannya menggenggam erat gulungan perkamen tua yang kami dapatkan dari kotak misterius itu.
Ini dia, Ma, bisiknya pelan. Tempat ujian pertamaku. Aku menatapnya, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Kakakmu siap, Nak? Dia mengangguk. Kalau aku takut, siapa yang akan jaga Mama? Lagian, aku sudah belajar dari film-film action. Kalau takut tinggal teriak, "Aduh, setan!" Siapa tahu ada yang datang bantu. Aku tertawa kecil. Kalau begitu, jangan lupa latihan teriaknya malam ini, ya. Kami melangkah memasuki pabrik. Suara pintu besi tua berderit saat kami membukanya, mengiringi langkah kami yang bergema di dalam ruang luas yang gelap dan berdebu. Bayangan mesin-mesin tua dan tumpukan barang bekas menciptakan siluet menyeramkan di dinding. Aroma minyak dan besi tua menyatu, menambah kesan angker. Tiba-tiba, dari balik kegelapan terdengar suara langkah berat mendekat. Aku menahan napas. Seorang pria muncul, mengenakan jas hitam rapi. Wajahnya tertutup bayangan. Hanya mata tajamnya yang terlihat. "Selamat datang, Dimas, Sujin." Suaranya dingin. "Kalian sudah sampai di ujian pertama. Apa kalian siap menghadapi kegelapan yang tersembunyi di sini?" Dimas mengangkat gulungan perkamen. "Kami siap." Aku menggenggam tangan Dimas erat. "Kami harus kuat, Dimas. Kita keluarga, dan keluarga selalu bersama." Pria itu tersenyum tipis. "Bagus. Tapi ingat, di sini tidak ada tempat untuk ragu. Hanya yang kuat yang bisa keluar hidup-hidup." Aku merasakan udara berubah menjadi lebih berat, seolah pabrik itu sendiri bernapas dan mengawasi kami. Gelang di pergelangan tanganku berdenyut pelan, seperti mengirimkan energi rahasia. Tiba-tiba, lampu di pabrik berkedip-kedip dan padam total. Kegelapan menelan kami. Suara bisikan halus dan tawa samar bergema di sekeliling, membuat bulu kudukku merinding. Dimas menggenggam tanganku lebih kuat. "Ma, jangan takut. Kita jalani ini bersama." Aku mengangguk, berusaha menguatkan diri. Dalam gelap, aku merasakan detak jantung kami yang berpacu, suara napas yang memburu, dan tekad yang membara. Tiba-tiba cahaya kecil muncul dari gulungan perkamen yang terbuka di tangan Dimas, menerangi simbol-simbol kuno yang berputar-putar seperti hidup. Aku tahu, ini baru permulaan dari ujian yang akan mengubah hidup kami selamanya. Di tengah kegelapan itu, sebuah suara mengaum. "Siapkah kalian membuka pintu yang selama ini tersembunyi?" Kebenaran menunggu, tapi harganya mungkin lebih mahal dari yang kalian kira. Aku dan Dimas saling tatap, dan aku tahu, apapun yang terjadi, kami harus melangkah maju. Tapi dalam hatiku, pertanyaan mengganjal. Apa sebenarnya rahasia kelam yang tersembunyi di balik kotak itu? Dan siapa sebenarnya pria misterius yang menguji kami malam ini? Langkah kami terhenti sejenak, tapi suara gelak tawa yang dingin menggetarkan udara. Malam di pabrik tua ini bukan hanya tempat ujian, tapi juga awal dari kegelapan yang jauh lebih dalam. Aku menggenggam erat tangan Dimas. "Ayo, Nak, kita hadapi bersama. Ini belum selesai." Lampu-lampu kecil di pabrik yang tadi berkedip mulai menyala satu persatu, memancarkan cahaya temaram yang menyoroti debu beterbangan di udara. Ruang besar itu kini tampak seperti panggung sandiwara yang sunyi, dengan bayangan mesin-mesin tua yang seolah hidup dan menari mengikuti cahaya redup. Aku menyesuaikan posisi jaket kulit hitam yang membalut tubuhku, memperlihatkan lekuk pinggang yang anggun tapi tegas. Sepatu boots hitamku menghantam lantai berdebu dengan suara mantap, memberikan kesan kuat dan penuh percaya diri. Di pergelangan, gelang perak masih berkilau samar, seperti pelindung tak kasat mata. Dimas berdiri di sampingku. Wajahnya yang biasanya ceria kini berubah serius. Hoodie hitamnya sedikit terbuka memperlihatkan kalung kecil berbentuk kunci.
aksesori yang membuatnya terlihat seperti remaja pemberani dalam kisah petualangan. Matanya menatap gulungan perkamen yang masih terbuka di tangannya, membaca simbol-simbol kuno dengan fokus tinggi. Ma, kau tahu? Suaranya rendah tapi penuh arti. Kalau ini film horor, pasti ada adegan di mana aku harus lari duluan, dan Mama harus teriak minta tolong. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, aku harus latihan teriak minta tolong, biar bisa bikin efek dramatis maksimal. Kami tertawa kecil, mencoba mencairkan ketegangan yang mengikat udara di sekitar. Namun, sesaat kemudian, suara gemerisik dari sudut gelap membuat kami terdiam. Sebuah bayangan bergerak cepat, dan dari balik mesin tua itu muncul sesosok pria berjas hitam dengan mata tajam menusuk. Selamat datang kembali. Suaranya dingin. Ini adalah ujian pertama kalian. Tapi bukan sekadar teka-teki. Ini tentang keberanian dan kepercayaan. Dimas mengangkat gulungan perkamen. Kami siap. Pria itu mengangguk, lalu menunjuk ke arah sebuah pintu besi besar yang berkarat. Di balik pintu itu, ada kunci untuk membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Tapi hati-hati, tidak semua yang kalian lihat adalah kebenaran. Aku menghela napas. Kita harus tetap bersama ya. Dimas menggenggam tanganku dengan erat. Selalu, Ma. Kami berjalan perlahan menuju pintu itu. Ketika aku menyentuh permukaan besi dingin, gelang di pergelangan tanganku berdenyut kuat, seolation memberi energi tambahan. Aku merasakan getaran yang menyebar ke seluruh tubuh, membuat rambut di leher berdiri. Tiba-tiba, pintu berderit terbuka sendiri, memperlihatkan sebuah ruangan gelap dengan cahaya merah samar di dalamnya. Bau asap dan logam panas menusuk hidung, menambah suasana mencekam. Ini tempat di mana kegelapan dan cahaya bertemu. Pria itu berkata sambil menghilang ke bayangan. Dan hanya yang berani yang bisa melewatinya. Kami melangkah masuk, dan di dalam ruangan itu, bayangan-bayangan aneh bergerak-gerak di dinding, seolah mencoba mengusik pikiran kami. Suara bisikan halus terdengar, tapi tak satupun kata yang bisa kami tangkap. Dimas menggenggam gulungan perkamen. Ma, aku rasa ini lebih dari sekadar ujian. Ini seperti perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Aku menatapnya. Betul, dan aku yakin, apapun yang kita hadapi, kita akan melewatinya bersama-sama. Tiba-tiba, lantai di bawah kami bergetar, dan sebuah lubang terbuka di sisi ruangan, memperlihatkan lorong gelap yang dalam. Dari dalamnya, angin dingin berhembus keluar, membawa aroma laut dan rahasia yang belum terungkap. Aku menarik napas dalam. Ini dia, langkah selanjutnya. Dimas tersenyum kecil. Ayo, Ma, petualangan kita baru saja dimulai. Kami melangkah ke lorong gelap itu, meninggalkan cahaya merah samar dan masuk ke dalam kegelapan yang penuh misteri. Di balik setiap bayangan, ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Aku menggenggam tangan Dimas erat, merasakan keberanian yang tumbuh dalam diri kami. Dengan langkah mantap, kami melangkah ke dalam kegelapan, siap menghadapi apapun yang tersembunyi di ujung lorong itu. Namun, di balik bayang-bayang, ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Aku menatap ke belakang sejenak, dan di sudut ruangan, bayangan samar tersenyum, penuh rahasia dan ancaman. Petualangan kami belum berakhir. Justru ini baru permulaan. Lorong gelap itu terasa seperti mulut gua yang menganga, dingin dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya redup dari gulungan perkamen di tangan Dimas. Aku menarik mantel krem yang membalut tubuhku lebih rapat, mencoba menahan gemetar yang bukan hanya karena hawa dingin, tapi juga karena adrenalin yang mengalir deras. Sepatuku yang kokoh menapak di lantai beton retak, mengeluarkan suara langkah pasti yang memecah keheningan. Dimas berjalan di depanku. Hoodie hitamnya menyembunyikan wajahnya, namun aku bisa merasakan tatapan tajamnya menembus gelap.
Kalung kecil berbentuk kunci yang melingkar di lehernya berkilauan samar, seolah ikut menuntun langkah kami. Aku teringat betapa bocah ini dulu suka main petak umpet di halaman rumah. Kini dia berdiri sebagai remaja yang berani menghadapi kegelapan yang tak pernah kubayangkan. "Ma?" Suaranya lirih. Kalau ini seperti film horor, aku berharap jangan ada jump scare tiba-tiba. "Aku gak siap teriak-teriak sendirian." Aku tersenyum tipis. "Kalau ada, kita teriak bareng. Dan siapa tahu ada tetangga yang dengar terus datang bawa jimat." Kami tertawa kecil, tapi hati tetap waspada. Tiba-tiba, lorong itu semakin menyempit. Dinding sisi kanan dan kiri mulai tertutup dengan ukiran-ukiran kuno yang berkilauan dalam cahaya perkamen. Simbol-simbol itu bergerak perlahan seperti hidup, memancarkan energi misterius yang membuat bulu kudukku meremang. "Tulisan ini," aku berbisik, "kayaknya petunjuk buat kita." Dimas mengangguk. "Iya, ini semacam teka-teki. Kalau bisa kita pecahkan, mungkin jalan keluar terbuka." Tiba-tiba suara bisikan halus terdengar dari segala arah. Aku merasakan napas yang memburu, tapi mencoba tetap tenang. "Jangan dengarkan suara itu. Fokus ke perkamen." Namun bisikan itu berubah menjadi suara tawa dingin yang menusuk telinga. Aku menoleh ke belakang, tapi hanya gelap yang menyambut. "Ma, aku rasa kita nggak sendirian." Seketika, bayangan hitam melesat dari sudut lorong, hampir menyentuh kami. Dimas refleks mengangkat tangannya, dan gulungan perkamen mengeluarkan cahaya terang yang membuat bayangan itu mundur. Gelangku bergetar. Aku berbisik panik, merasakan energi aneh mengalir dari pergelangan tanganku. Kami berlari menembus lorong yang kini terasa semakin sempit, dan akhirnya sampai di sebuah pintu kayu tua yang berat dan penuh ukiran. Dimas mendesah. "Ini pasti pintu terakhir." Aku menyentuh permukaan pintu, dingin dan kasar. Tiba-tiba, ukiran di pintu menyala merah, dan suara mantra kuno bergema di ruang itu. "Siapkah kalian membuka rahasia yang terkunci di balik pintu ini?" Suara berat menggema. Aku mengangguk. "Kami siap." Dimas membuka gulungan perkamen, membacakan mantra yang membuat pintu perlahan terbuka. Di baliknya, cahaya putih menyilaukan keluar, mengusir gelap. Kami melangkah masuk, dan pemandangan di dalam membuat napas terhenti. Sebuah ruangan luas penuh dengan buku-buku tua, peta, dan artefak perkilauan. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar dengan kotak berukir terletak, memancarkan aura misterius. "Ini tempat yang disimpan selama berabad-abad," aku berkata lirih. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar dari belakang. Seorang wanita muncul, rambut hitam panjang tergerai, mengenakan gaun merah yang anggun, namun menegaskan kekuatan dalam dirinya. Matanya tajam dan dingin, namun ada kilauan harapan di dalamnya. "Selamat datang," katanya. "Aku Rara, penjaga rahasia keluarga kalian. Perjalanan kalian baru saja dimulai." Aku menatapnya. "Apa yang harus kami lakukan?" Rara tersenyum tipis. "Kalian harus siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi dan memilih jalan yang akan menentukan nasib keluarga ini." Dimas menatap Rara penuh tekad. "Kami siap." Rara mengangguk. "Baiklah, tapi ingat, setiap jawaban membawa pertanyaan baru. Siapkan hati dan pikiran kalian." Aku menggenggam tangan Dimas erat, merasakan keberanian tumbuh dalam dada. Di tengah ruangan penuh rahasia itu, aku sadar satu hal. Misteri ini lebih dalam dan berbahaya daripada yang kami bayangkan. Dan di balik pintu yang baru terbuka, bayangan gelap menunggu, siap menguji kami dengan kegelapan yang tak berujung. Malam itu, aku duduk di sebuah kamar kecil di guest house tua yang berlokasi di kawasan Genteng, Surabaya. Lampu redup memantulkan bayangan lembut di dinding, menciptakan suasana yang hening namun penuh ketegangan.
Aku mengenakan blus putih lembut yang membalut tubuhku dengan elegan, dipadukan dengan rok midi hitam yang menonjolkan lekuk pinggul dan paha secara halus. Sepatu hak rendah berwarna coklat tua melengkapi penampilanku yang sederhana tapi anggun. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau samar dalam cahaya lampu, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dimas duduk di seberangku, wajahnya serius, tapi ada kilatan semangat dalam matanya. Hoodie hitamnya kini diganti dengan kemeja casual biru tua, memperlihatkan sisi remaja yang mulai matang. Ia memegang gulungan perkamen tua yang kini sudah lusuh, tanda perjalanan panjang yang kami lalui. Kau tahu, Ma, suaranya pelan. Aku nggak nyangka saman ini bakal serumit ini. Tapi aku juga nggak mau mundur. Aku tersenyum tipis, menyentuh tangannya lembut. Aku juga, Nak. Kita harus terus maju, apapun yang terjadi. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aku membuka layar dan melihat pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok malam, di Pasar Atom, ada yang menunggu. Jangan datang sendiri. Dimas menatapku. Pasar Atom? Tempat itu ramai dan berbahaya kalau malam. Aku mengangguk. Tapi sepertinya kita nggak bisa menghindar. Ini pasti ada hubungannya dengan rahasia yang kita cari. Kami berdua tahu. Perjalanan ini membawa kami ke dalam labirin misteri yang semakin dalam dan berbahaya. Namun ada sesuatu yang membuatku merinding. Pesan itu bukan hanya peringatan, tapi undangan yang tak bisa kami tolak. Keesokan malam, kami berjalan menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Atom. Suara tawa dan tawar-menawar pedagang malam bercampur dengan aroma rempah dan keringat. Lampu-lampu neon yang berkedip menciptakan atmosfer kota yang hidup, tapi penuh teka-teki. Dimas menggenggam tanganku erat. Ma, aku gak suka tempat ini. Rasanya ada yang ngawasi kita. Aku mengangguk, menenangkan dirinya. Kita harus tetap fokus. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Di sudut pasar, seorang pria parubaya dengan jaket kulit coklat berdiri menunggu. Wajahnya tertutup bayangan, tapi matanya tajam menatap kami. Selamat datang, Sujin, Dimas. Suaranya berat. Aku Pak Budi. Aku tahu banyak tentang kotak itu dan rahasia yang kalian kejar. Aku menatapnya waspada. Apa yang kau inginkan? Pak Budi tersenyum tipis. Aku hanya ingin membantu. Tapi bantuan itu datang dengan harga. Kalian harus siap. Dimas menatapnya serius. Kami siap menghadapi apapun. Pak Budi mengangguk. Baik. Besok malam, di rumah tua di daerah Keputih, ujian berikutnya menanti. Di sana kebenaran yang lebih gelap akan terbuka. Aku menghela napas panjang. Kita harus bersiap, Nak. Pak Budi mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang dihiali ukiran rumit, menyerahkannya kepada Dimas. Ini petunjuk berikutnya. Jangan sampai hilang. Kami melangkah meninggalkan pasar, hati penuh pertanyaan dan ketegangan. Di sepanjang jalan, aku tak bisa menghilangkan perasaan bahwa kami sedang diawasi oleh mata-mata tak terlihat. Sesampainya di guest house, aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kunci kuno dan surat yang ditulis dengan tinta pudar. Surat itu berisi peringatan dan janji akan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Aku menatap Dimas. Ini bukan hanya tentang keluarga kita. Ada kekuatan besar yang bermain di balik semua ini. Dimas mengangguk pelan. Ma, kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Aku merasakan gelang di pergelangan tanganku berdenyut lembut, seolah memberi semangat dan perlindungan. Di luar, angin malam berhembus dingin, membawa aroma laut dan janji akan petualangan yang belum usai. Dan di kejauhan, bayangan gelap mengintai, menunggu saat yang tepat untuk turun tangan. Rahasia semakin mendekat,
dan kami harus bersiap untuk menghadapi kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Malam itu, aku berdiri di depan rumah tua yang terletak di kawasan Keputih, Surabaya. Bangunan itu tampak lapuk, dengan cat yang mengelupas dan jendela berlapis debu tebal. Angin laut dingin berhembus, menerbangkan rambut panjangku yang terurai lembut. Aku mengenakan trench coat krem yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan celana hitam ramping dan sepatu boots hitam yang kokoh. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan samar dalam remang lampu jalan. Dimas berdiri di sampingku, mengenakan jaket hitam yang menutupi hoodie abu-abu. Wajahnya serius dan penuh tekad. Kalung kunci kecil yang selalu ia pakai berkilau lembut di bawah cahaya rembulan. Kami melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Pintu kayu berat berderit terbuka, mengungkapkan interior gelap dan berdebu. Bau kayu lapuk dan aroma apek memenuhi ruangan. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu tua dengan berbagai benda antik dan gulungan perkamen berserakan. Ini tempatnya, bisikku, mencoba menenangkan diri. Ujian selanjutnya. Dimas mengeluarkan gulungan perkamen yang kami dapatkan dari Pak Budi dan mulai membaca simbol-simbol kuno dengan seksama. Aku memperhatikan sekeliling, merasakan ada sesuatu yang mengawasi kami dari bayang-bayang. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar dari belakang. Seorang pria berpakaian serba hitam muncul, wajahnya tertutup topeng gelap. "Selamat datang." Suaranya dingin dan berat. "Kalian sudah sampai di titik di mana kebenaran dan bahaya bertemu." Aku menggenggam tangan Dimas erat. "Kami siap." Pria itu mengangguk. "Ujian kali ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga pengorbanan." Lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan pekat. Suara bisikan dan tawa dingin bergema di sekeliling, membuat udara terasa mencekam. Dimas menggenggam gelang perak di tanganku, yang kini berdenyut kuat, mengirimkan energi hangat yang membuat kami tidak merasa sendirian. Dalam gelap, aku merasakan napas kami yang berpacu dan tekad yang membara. Tiba-tiba, sebuah cahaya merah menyala di sudut ruangan, memperlihatkan sebuah pintu rahasia tersembunyi. Pria bertopeng itu berkata, "Pintu ini akan membuka jalan menuju rahasia terdalam. Tapi hati-hati, tidak semua yang kalian temui adalah nyata." Aku mengangguk. Kita harus melangkah bersama. Dimas membuka gulungan perkamen dan membacakan mantra kuno. Pintu rahasia perlahan terbuka, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kami melangkah masuk, dan pemandangan di dalam membuat jantung berdegup kencang. Sebuah ruangan penuh dengan cermin-cermin tua yang memantulkan bayangan kami dalam cara yang aneh dan menakutkan. "Tolong, Ma!" Suara Dimas terdengar gemetar. "Apa itu?" Aku menatap bayanganku di cermin, yang tiba-tiba berubah menjadi sosok gelap dengan mata menyala merah. "Ini ujian terakhir," kataku pelan, "melawan bayangan kita sendiri." Bayangan itu mulai bergerak, meniru setiap gerakan kami dengan cepat dan menakutkan. Aku merasakan keringat dingin membasahi punggung, tapi aku tahu kami harus kuat. Dimas menggenggam tanganku. "Kita bisa melakukannya, Ma." Dengan tekad bulat, kami menghadapi bayangan itu, melangkah maju ke dalam kegelapan yang memantulkan ketakutan dan rahasia terdalam kami. Di tengah perjuangan itu, suara pria bertopeng bergema. Hanya yang berani menghadapi kegelapan dalam dirinya yang pantas mengetahui kebenaran. Aku menatap Dimas dan berbisik, "Ini bukan akhir, Nak. Kita hampir sampai." Namun di balik cermin, bayangan gelap tersenyum licik, menunggu kesempatan untuk menguasai kami. Perjuangan kami semakin berat, dan aku tahu apapun yang terjadi,
Kami harus tetap bersama menghadapi misteri yang semakin dalam dan berbahaya. Aku terjaga oleh suara gemerisik yang samar di kamar gelap itu. Lampu redup dari meja samping tempat tidur memperlihatkan bayangan samar yang menari di dinding. Aku mengenakan gaun sutra krem yang pas di tubuhku, memperlihatkan lekuk halus pinggul dan bahu tanpa berlebihan. Sepatu hak rendah hitam melengkapi penampilanku yang anggun, namun siap menghadapi apapun. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan lembut, seolah menguatkan tekadku. Di sebelahku, Dimas duduk di sofa ruang tamu, mengenakan kaos hitam dan celana jeans gelap. Wajahnya serius, namun ada semangat membara dalam matanya. Ia membuka kotak kayu yang kami bawa dari rumah tua ke putih, mengeluarkan sebuah buku tua dengan sampul kulit retak dan halaman yang hampir rapuh. Kuhela napas panjang. Dimas, kita sudah melewati banyak hal, tapi aku merasa misteri ini belum selesai. Dia mengangguk. Ma, aku juga merasa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita tahu. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor asing. Jika kau ingin tahu kebenaran, temui aku di pelabuhan Tanjung Perak tengah malam ini. Bawa keberanianmu. Aku menatap Dimas. Ini jelas undangan, tapi juga jebakan. Dimas tersenyum tipis. Kalau begitu, kita harus siap. Malam itu, kami berjalan di bawah cahaya bulan yang redup. Angin laut menerpa wajah kami dengan dingin menusuk. Aku mengenakan mantel hitam panjang. Rambutku terikat rapi. Sepatu boots hitam menginjak jalanan basah. Di pelabuhan, bayangan seorang pria berdiri menunggu. Ia memakai jas gelap dan topi fedora. Wajahnya tertutup bayangan. Hanya matanya yang bersinar di kegelapan. Selamat datang, Sujin, Dimas. Suaranya serak. Aku Pak Arif. Aku tahu rahasia yang kalian cari dan jalan yang harus kalian tempuh. Aku menatapnya waspada. Apa yang kau inginkan? Pak Arif mengeluarkan sebuah kotak kecil berukir halus. Ini kunci untuk membuka rahasia terakhir. Tapi hati-hati, harga yang harus dibayar sangat mahal. Dimas mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Kami siap membayar harga itu. Pak Arif tersenyum sinis. Baiklah, tapi ingat, setelah ini tidak ada lagi jalan kembali. Kami melangkah menjauh dari pelabuhan. Rasa takut dan penasaran bercampur dalam dada. Gelang perak di tanganku berdenyut kuat, seolah memberi peringatan dan kekuatan. Di tengah malam yang sunyi, aku bertanya pada diri sendiri, apakah kami siap menghadapi kegelapan yang menanti, atau malah akan tenggelam dalam misteri tanpa akhir? Tiba-tiba, suara tawa dingin menggema di udara. Mengingatkan bahwa perjalanan ini belum selesai, dan bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, aku berdiri di tepi dermaga pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Angin laut yang dingin menggulung ombak, menyapu helaian rambutku yang tergerai lembut ke wajah. Aku mengenakan mantel hitam panjang yang membalut tubuhku dengan anggun. Sepatu boots kulit yang kokoh menapak di papan kayu dermaga. Gelang perak yang selalu kupakai berkilauan samar di bawah cahaya rembulan. Di sampingku, Dimas berdiri tegap mengenakan jaket hitam dan celana jeans gelap. Matanya menyiratkan keteguhan dan sedikit kecemasan. Di ujung dermaga, sosok pria tua dengan mantel abu-abu dan topi fedora berdiri menatap laut. Wajahnya samar diterangi lampu pelabuhan. Sorot matanya tajam dan penuh rahasia. Selamat malam, Bu Sujin, Dimas. Suara pria itu berat dan pelan. Aku Arif, penjaga rahasia yang akan membukakan pintu terakhir untuk kalian. Aku mengangguk pelan.
Kami sudah datang sejauh ini. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Arif mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang berukir rumit, menyerahkannya pada Dimas. Ini kunci untuk membuka tabir terakhir. Tapi ingat, setelah membuka kotak ini, hidup kalian tak akan pernah sama lagi. Dimas mengerima kotak itu dengan tangan gemetar. Kami siap. Aku menarik napas dalam, merasakan getaran gelang di pergelangan tanganku makin kuat, seolah memberi semangat dan perlindungan. Arif melangkah mundur, meninggalkan kami berdua di dermaga yang diterangi cahaya rembulan dan lampu pelabuhan yang temaram. Suara ombak berdebur menjadi latar, membawa kami ke jurang misteri yang tak terbayangkan. Dimas membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kunci perak kecil dan gulungan kertas tua. Gulungan itu berisi tulisan kuno yang rumit dan simbol-simbol misterius. Ini seperti teka-teki terakhir, bisik Dimas. Kita harus memecahkannya. Aku menatapnya dengan penuh harap. Kita sudah hampir sampai di ujung perjalanan, Nak. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Bayangan hitam muncul. Sosok yang selama ini mengintai kami muncul dengan senyum dingin. Kalian tak akan pernah tahu kebenaran tanpa melewati ujian terakhir, katanya dengan suara dingin. Aku menggenggam tangan Dimas erat. Kami siap. Bayangan itu tertawa pelan. Baiklah, mari kita mulai. Malam itu, di dermaga sepi dengan udara penuh ketegangan, kami bersiap menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan nasib keluarga kami dan mungkin seluruh kota Surabaya. Gelang perak di tanganku berdenyut kuat, seolah memberi pesan. Jangan menyerah. Kebenaran menunggu di ujung jalan. Aku dan Dimas saling tatap. Tekad kami membara. Apapun yang terjadi, kami akan menghadapi bersama. Namun di balik gelap, bayangan itu tersenyum penuh rahasia, menanti saat yang tepat untuk mengungkap misteri yang lebih kelam dari yang pernah kami bayangkan. Pagi menjelang di Surabaya. Sinar matahari lembut menyelinap melalui jendela guest house kecil tempat kami bermalam. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan blouse krem yang membalut tubuhku dengan anggun dan celana panjang hitam yang rapi. Sepatu flat berwarna coklat muda tergeletak di samping tempat tidur, sementara gelang perak di pergelangan tanganku berkilau lembut, menyimpan getaran rahasia yang belum terpecahkan. Rambutku yang panjang terurai, sedikit berantakan oleh angin malam, menciptakan aura lembut namun penuh tekad. Dimas duduk di kursi dekat jendela, wajahnya serius namun penuh harapan. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan celana jeans gelap, memegang gulungan kertas tua dan kunci perak yang kami temukan di dermaga Tanjung Perak. Kita sudah melewati banyak hal, Ma, katanya pelan. Tapi aku yakin, ini bukan akhir dari perjalanan kita. Aku mengangguk, menatapnya dengan penuh kasih dan kekuatan. Benar, Nak. Rahasia yang kita cari lebih besar dari yang kita bayangkan. Tapi, selama kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi. Tiba-tiba ponselku bergetar. Layar menampilkan pesan dari nomor tak dikenal. Perjalanan kalian belum selesai. Ada yang menunggu di balik bayangan kota. Siapkah kalian menghadapi kebenaran terakhir? Dimas dan aku saling bertatapan. Jantung kami berdegup kencang. Aku merasakan gelang perak berdenyut hangat, menguatkan tekad kami. Kita harus pergi, Nak, aku berkata tegas. Ini saatnya menghadapi apapun yang tersembunyi di balik bayangan Surabaya. Dimas mengangguk. Aku siap, Ma. Bersama kita bisa mengalahkan kegelapan. Kami berdiri, bersiap melangkah keluar. Namun saat pintu terbuka, sebuah suara lembut namun penuh ancaman terdengar dari balik kegelapan. Ini belum berakhir, Sujin. Ini baru permulaan dari kisah yang jauh lebih gelap. Sosok bayangan muncul perlahan, wajahnya samar, tersembunyi dalam kegelapan.
namun matanya menyala dengan intensitas yang menakutkan. Aku menggenggam tangan Dimas erat, menatap ke depan dengan keberanian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dengan langkah mantap, kami melangkah ke dalam kegelapan malam Surabaya, siap untuk menghadapi misteri dan bahaya yang menanti. Cerita kami belum selesai. Kebenaran yang sesungguhnya masih tersembunyi di balik bayangan kota, menunggu untuk diungkap. Dan di sana, dalam gelap, rahasia yang lebih besar menanti untuk dibuka.